Ya, halo teman-teman semuanya. Kembali lagi pada video pembelajaran kita. Kali ini kita materi kelima tentang mineralogi lanjutan ya. Setelah yang sebelumnya, kita akan membahas tentang sifat fisik mineral. Nah, jadi ini di sini eh, sifat fisiknya cukup banyak, jadi cukup apa ya, perlu diperhatikan baik-baik. Apalagi ini menurut aku saranku ya harus dihafal gitu sih. Nah, tapi kita jelasin dulu ya, apa itu sifat-sifatnya. Nah, semua mineral itu pasti punya susunan kimiawi tertentu, ya kan? Udah dibahas juga kemarin, ciri-ciri dari mineral itu apa, dan penyusun atom-atom yang beraturan. Nah, ini. Maka, setiap jenis mineral mempunyai sifat-sifat fisik atau kimianya tersendiri. Nah, dengan kita mengetahui sifat-sifat tersebut, ya, maka setiap mineral itu dapat dikenal. Nah, ini sekaligus juga kita mengetahui susunan kimiawinya dalam batas-batas yang tertentu seperti apa. Nah, sifat fisiknya itu apa-apa aja? Yang pertama ada kilap atau disebut luster, ada warna, color, kekerasan, hardness, cerat atau streak, belahan, cleavage, pecahan itu fracture, bentuk, form. Ini bentuk ini nanti sekalian sama strukturnya sih dibahas. Nanti ada berat jenis, specific gravity, ada sifat dalam itu atau tenacity ya ini. Tenacity, terus ada kemagnetan, magnetism, kelistrikan, elektrik, sifat-sifat elektriknya, dan daya lebur mineral. Oke ya kan kita ulas satu per satu dari sifat-sifat yang udah kita sebutin tadi. Yang pertama itu kilap ya atau luster. Jadi pertama itu kilap. Apa itu kilap? Ya, merupakan kenampakan atau cahaya yang dipantulkan oleh permukaan mineral saat terkena cahaya. Nah itu kilap ya, kita buat anggap aja mengkilap gitu suatu benda yang memancarkan cahaya ketika ada cahaya datang. Proses pemantulannya kayak gimana? Kilap itu ada beberapa jenis. Yang pertama ada kilap logam atau metallic cluster. Itu bila mineral tersebut punya kilapan seperti logam, ya, seperti logam-logaman. Contoh yang punya kilap logam itu ada ini, ada galena, pirit, magnetit, kalkopirit, grafit, hematit. Nah, untuk gambar sendiri kayak gimana kilap logam itu ada di gambar ini ya. Yang ini. Ini ada contoh gambar kilap logam dari pirit, FeS2. Nah, itu. Selanjutnya ada kilap non-logam, non-metallic cluster. Terbagi atas beberapa kilap lagi ya, dari bagian-bagiannya. Yang pertama itu ada kilap intan, adamantine luster, bentuknya itu cemerlang kayak intan. Nah, gambarnya tuh yang ini. Nah, ini kilap intan yang di sini. Nah, ini kilap intan. Ini sendiri contohnya tuh diamond langsung ya, intan langsung karena memang intan yang punya kilapnya sendiri gitu. Terus ada kilap kaca, vitreous luster. Misalnya ada pada kuarsa dan kalsit. Contohnya ada di sini. Ini kilap pada kuarsa. SiO2, SiO2. Nah, ini merupakan contoh dari kilap kaca ya. Ini kilap kaca, guys. Nah, ini kilap kaca. Kemudian yang ke berikutnya ada kilap sutra, silk luster. Kilap ini dia punya sutra pada umumnya terdapat pada mineral yang punya struktur serat, fibrostructure. Nanti kita bahas juga sih struktur serat atau fibrostructure itu kayak gimana. Contohnya itu ada di asbes, alkaloid, dan gipsum ini sebenarnya. Gipsum ya. Contohnya ini. Nah, ini dia serat tuh kayak gini bentuknya. Struktur serat. Jadi ada nampak kayak serat-serat sutra ya, you know lah kayak gimana. Kayak gini bentuknya. Gambarnya ada di sini. Yang ini kilap sutra. Nah, oke, selanjutnya kilap damar, resinous luster. Memberi kesan seperti damar, misalnya pada spharilit. Nah, ini kilap damar. Ya, ini kilap damar. Kemudian ada kilap mutiara, periluster. Kilapnya tuh kayak lemak sabun, misalnya pada serpentine, opal, dan nephelin. Nah, ini contohnya. Kilap mutiara. Jadi cara taunya ya cek aja ini kayak kayak sabun gitu kan, gambar dari luarnya. Kayak agak-agak mengkilap-mengkilap kayak mirip kaca tapi dia agak warnanya itu agak blur padatan gitu. Jadi kilap kayak anggap aja teman-teman ngeliat sabun di kamar mandi nah kayak gitu bentuknya. Terus ada yang terakhir ada kilap tanah atau earthy luster. Ini nama lainnya earthy.
Nah, ini artilaster itu contohnya di tanah lempung misalnya pada kaolin, bauksit, dan limonit. Nah, ini contohnya untuk gambar dari kilap tanah. Nah, itu untuk karakter dari sifat kilap, kayak gitu. Selanjutnya, selanjutnya ada warna ya, warna. Warna itu ada merupakan kenampakan langsung. Jadi apa yang tercitra, apa yang tertampak langsung dari sekilas kita ngelihat dari mineral itu warna yang. Jadi akan tetapi ini dapat diandalkan dalam pemerian mineral karena suatu mineral itu tidak dapat bisa berwarna lebih dari satu. Jadi dia itu nggak hanya monokromatik, jadi dia polikromatik ya, lebih dari satu warna. Tergantung keanekaragaman dari komposisi kimia dan pengotor. Jadi nanti ada warna yang benar-benar dari warna inner, inner apa ya, inner image-nya atau penggambaran dari dalam sama ada mineral-mineral pengotor. Contohnya tuh kuarsa, dia warna putih kan. Ada juga susu, ungu, coklat, kehitaman, dan tidak berwarna. Walau demikian ada beberapa mineral yang punya warna khas yang lain ya. Yang kita akan bahas itu seperti ada ini contohnya. Yang pertama itu ada warna putih. Contohnya itu ada kaolin ya sorry, gypsum dan milky quartza. Yang kuning itu belerang contohnya. Oh ya, yang putih kuarsa itu kayak gini ini yang contoh ini gambar dari mineral dari kuarsa. Yang ini ya contoh gambarnya. Kuning belerang. Nah, teman-teman bisa cek sendiri. Mungkin emak-emak teman-teman sekalian di rumah punya bubuk belerang di rumahnya. Warnanya kuning-kuning ya gitulah. Ada emas, spirit, Fs2, kalkopirit, CuFs2, dan ini ada emas langsung ya dari AU, emas tipe ini. Ada hijau, contohnya ada klorit dan malasit. Ada biru, ini azurit. Nah, ini gambar dari mineral azurit kayak gini. Jadi birunya itu rada-rada biru terang, kental, rada keunguan, ya enggak sih? Biru-biru kental gitulah. Merah, jasper, hematit, ada coklat, garnet, dan limonit. Abu-abu ada galena. Nah, contoh gambar dari galena atau warna abu-abu itu yang ini. Ini galena. Hitam dia ada biotit sama grafit. Hitam grafit sebenarnya yang grafit ini nggak pure hitam banget sih, soalnya teman-teman bisa cek warna grafit itu di warna pensil. Jadi cek aja pensil yang misalnya Faber-Castell atau Grebel yaitu warna hitamnya itu hitam-hitam terang gitu. Rada kayak abu-abu tapi nggak abu-abu banget, jadi abu-abu gelap, hitam terang muda gitu sih. Nah, itu hitamnya kayak gitu yang di grafit. Kalau yang di biotit emang pure banget warna hitam ya. Nanti cek aja, nanti kita cek warna mineral biotit di petrologi beku aja kayak gimana. Nah, selanjutnya ada kekerasan atau hardness. Adalah ketahanan mineral terhadap suatu goresan. Nah, ini suatu goresan. Kekerasan nisbi suatu mineral dapat membandingkan suatu mineral tertentu yang dipakai kekerasan yang standar. Nah, mineral ini punya kekerasan yang lebih kecil. Yang punya kekerasan yang lebih kecil itu punya bekas dan badan di mineral tersebut jika digoresin ya. Ini kalau dalam kondisi mineral itu tuh digoresin sama mineral yang punya kekerasan yang lebih tinggi. Maka mineral yang kekerasannya lebih rendah itu akan tergores, ada bekasnya gitu. Nah, standar kekerasan yang dipakai itu ada disebut sebagai skala Mohs. Nah, ini skala Mohs itu ada 10 ya sebagai berikut gambarnya ya ini. Dan ini harus dihafal sih. Nggak mau sih harus dihafal. Jadi talc, gypsum, kalsit, fluorit, apatit, ortoklas. Ortoklas ini di beberapa buku dia buatnya felspar. Felspar bisa juga. Ada kuarsa, topas, korundum, dan diamond intan. Nah, tadi ada juga tuh namanya skala penguji. Jadi, kita kan nggak tahu nih, maksudnya kayak kita tuh di lapangan, nggak punya semua mineral ini kan, 10-10-nya ini. Untuk ngetes mineral itu tuh tergores sama mineral apa gitu. Jadi, geologis itu punya alat lagi, ya seperti ini ada kuku, sampai yang semua-semuanya ini, dan kuarsa yang memang karena mineralnya banyak dijumpai sih ini. Jadi, termasuk dalam alat penguji yang sering dipakai geologis di lapangan. Dan ini punya derajatnya yang memang sudah ditentukan. Jadi kayak kuku manusia itu 2,5. Jadi kayak misal kita tuh kuku kita terus kita dapetin suatu
mineral di lapangan, terus kita goresin, ternyata nggak tergores, oh berarti kekerasannya itu nggak di 2,5, berarti di atas 2,5, berarti potensinya itu ya berarti antara kalsit, fluorid sampai seterusnya ini gitu. Tapi nggak ini aja sih contohnya ya mineral yang lain gitu, nggak yang di sini yang nggak di tabel ini gitu. Tapi terus kalau kita misalnya goresin kuku kita ke suatu mineral, oh ternyata tergores, ada bekasnya. Berarti kekerasan mineral itu di bawah 2,5. Nah, gitu cara pakai dari alat penguji ini ya. Alat penguji yang lain itu ada kawat tembaga yang kekerasannya 3, paku 5,5, pecahan kaca 5,5 sampai 6, pisau baja 5,5 sampai 6 juga, kikir baja 6,5 sampai 7 juga, dan kuarsa itu 7. Jadi mungkin kita coba ya suatu mineral, kita jumpa suatu hand specimen yang dijumpai di lapangan, terus kita coba, dan kita ternyata punya kuarsa, kebetulan punya kuarsa, terus kita goresin, ternyata yang tergores itu kuarsa kita, berarti alat apa bukan mineral hand specimen yang kita jumpai di lapangan itu punya kekerasan lebih dari 7. Begitu sebaliknya kalau misalnya mineral hand specimen yang kita dapatkan di lapangan ternyata tergores dari mineral kuarsa yang kita goresin ke mineral itu gitu. Jadi kesimpulannya mineral yang kita jumpai itu punya kekerasan kurang dari 7. Nah, kayak gitu. Oke, selanjutnya adalah cerat. Nah, cerat itu adalah warna mineral dalam bentuk hancuran. Jadi gampangnya kita ngancurin mineral itu dapatlah bubuk, dan warna bubuk itu yang disebut sebagai cerat. Kadang juga sih kayak mineral itu digoresin gitu, digoresin ke suatu tempat tertentu yang dia tuh bisa hancur, misalnya menyisakan sisa. Nah, itu juga bisa tahu gitu warna cerat itu dari situ. Jadi ada dua, kalau nggak dihancurin, digoresin. Nah, hal ini dapat diperoleh apabila mineral tadi digoresin gitu kan pada bagian yang kasar, keping porselen, atau apapun itu. Tapi biasanya bawa ini sih amplas. Jadi di amplas mineral tadi itu digoresin ke amplas. Jadi itu kan bagian yang kasar gitu ya. Pokoknya benda apapun yang kasar. Jadi itu bisa jadi bahan untuk kita dapatin ceratnya gitu. Contoh dari cerat itu ini pirit ya warna keemasan. Tapi kalau kita goresin pada plat porselen itu akan meninggalkan jejak berwarna hitam. Nah, itu cerat. Terus ada hematit, warnanya tuh kayak merah kan, tapi ketika kita goresin itu jadi merah kecoklatan. Ada augit, ceratnya itu abu-abu kehijauan. Biotit warnanya tetap ceratnya sama dengan warnanya hitam. Ortoklas itu warnanya cerat putih. Nah, ini gambarnya ya, pirit itu ini. Ini pirit, terus yang hematit yang ini hematit, yang ini tadi pirit ya. Terus yang ini augit. Yang ini gambar dari ini gambar apa ya? Oh, ini biotit. Biotit. Ada kayak strukturan mika-mikanya gitu. Oke, selanjutnya belahan. Jadi ini belahan atau cleavage ya, merupakan kecenderungan mineral, nih ada juga udah aku blok warna, untuk membelah diri pada satu lebih arah tertentu. Nah, belahan itu adalah salah satu sifat fisik mineral yang mampu membelah. Yang di sini kita adalah mineral yang dipukul atau tidak hancur gitu. Jadi yang mampu membelah ya di sini. Jadi mineral itu dipukul dan tidak hancur. Tapi terbelahnya itu menjadi bidang belahan yang licin. Jadi nggak terbelah dalam bentuk yang tidak apa ya bentuknya tuh nggak jelas gitu. Jadi ya ketika kita hancurin mineral tadi itu dia ngebentuk belahan yang memang udah licin dan terstruktur gitu. Nah, tapi nggak semua mineral punya sifat ini, sehingga dapat dipakai istilah seperti mudah terbakar atau sukar dibelah, tidak dapat dibelah. Nah, itu. Jadi kadang di lapangan tuh kayak kita jumpa mineral gitu, terus kita coba hancurin, bisa tahu ini berapa cleavage-nya, tapi ternyata dia nggak hancur. Maka kita cukup bisa gunakan istilah ini mineral dapat dibelah sama nggak dapat dibelah, kayak gitulah penjelasan dari sini. Contohnya apa-apa aja? Contohnya itu ada yang satu arah, untuk yang gambarnya sendiri kayak gini ya. Nah ini, yang satu arah tuh kayak gini, jadi dia hanya satu bidang belahan. Contoh itu muscovite, asbes, dan biotit. Terus yang dua arah itu ada Felspar, gypsum, dan pyroxene. Bentuknya kayak gini, bidang belahannya. Ada tiga arah, itu ada halit sama kalsit.
Nah ini, tapi bedanya yang kalsit ini bentuknya itu rada miring. Jadi di salah satu sisi sudutnya itu dia nilainya itu 105 derajat dan sisi yang lain itu nilainya 75 derajat. Nah, jadi miringnya itu 105 sama 75. Konfigurasi sudut yang dibentuk sama kalsit, sorry, sama belahan di kalsit ya, belahan yang dua arah di kalsit. Ini tiga arah ya, sorry. Tiga ini. Tiga arah. Jadi konfigurasinya 105 sama 75 derajat. Yang ke berikutnya ada empat arah ya. Contohnya itu ada fluorid kayak gini bentuknya. Bidang belahan empat arah itu octahedral cleavage. Kemudian yang kelima belahannya 5 arah contohnya ada sphalerite. Selanjutnya itu ada pecahan. Pecahan itu adalah kecenderungan mineral untuk terpisah-pisah dalam arah yang tidak teratur apabila mineral dikenai gaya. Nah, ini mirip sama belahan. Jadi, pecahan ini dia mineralnya itu tidak apa ya? Ketika kita hancurin dia langsung punya ciri khas pecahnya sendiri gitu. Tidak menimbulkan belahan kayak di belahan cleavage yang dijumpai tadi. Nah, perbedaan pecahan sama belahan, nah ini dia. Perbedaan pecahan dengan belahan dapat dilihat dari sifat permukaan mineral apabila dimantulkan sinar. Jadi permukaan bidang belah itu akan nampak halus ya. Bidang belahan yang di cleavage yang di sebelumnya itu dia akan nampak lebih smoothie dan dapat memantulkan sinar kayak cermin datar gitu. Jadi mirip-mirip kilap kaca lah ya. Vitreous luster dari hasil pecahnya si mineral tadi. Sedang bidang pecahan yang memantulkan sinar ke segala arah dengan tidak teratur itu nanti kita sebut sebagai pecahan. Kayak gitu. Jadi simpelnya kita dapat bedain mana pecahan sama belahan itu kalau misalnya pecahan itu dia apa ya? Arah pantulannya itu all direction. Nah, gitu. Ke semua arah, jadi tidak menimbulkan suatu kecenderungan arah tertentu dalam pemantulan cahaya ketika kita sorotin cahaya tadi ke mineral yang kita pecahin gitu. Contoh-contohnya apa-apa aja guys. Jadi yang pertama itu ada konkoidal. Konkoidal itu dia mirip ada apa ya, gelombang-gelombang yang melengkung di permukaan pecahannya gitu. Kayak kenampakan kulit kerang atau pecahan botol. Jadi kalau teman-teman punya botol minuman apa ya nggak dipakai, tonton pecahin aja botol itu terus ada cek di bagian bibir botol itu yang pecah tadi itu kayak ada guratan-guratan melengkung kayak gambar ini adalah batuan obsidian ya. Batuan obsidian itu udah pasti bentuknya konkoidal karena mendingin sangat cepat, tidak terbentuk mineral ketika proses pendinginannya. Contoh lainnya adalah kuarsa. Dan fun fact-nya botol itu adalah kuarsa. Walaupun tidak murni kuarsa, ada dari campur-campur sama banyak lain, tapi bahan utamanya adalah kuarsa. Gelas, botol itu kuarsa. Jadi teman-teman bisa pegang mineral kuarsa dengan membawa botol, membawa gelas itu ya. Terus ada splintery fibrous fracture itu bisa apa ya? Dia menimbulkan serat ya kayak tadi kilap-kilap fibros ya. Ya ini juga sama. Ini contohnya adalah asbestos, augit sama hyperstain. HDI-nya ini. Hyperstain itu contohnya yang ini ya. Yang ini tadi konkoidal, yang ini gambar dari konkoidal, yang ini gambar dari splintery. Nah, selanjutnya ada even. Bila pecahan tersebut punya permukaan bidang yang halus dan cenderung rata, tapi nggak rata-rata banget karena dia pemantulannya itu all direction dan memang kadang beberapa mineral itu tidak memantulkan karena dia bersifat absorber warna mineral sama komposisi internalnya itu dia menyerap gitu, nggak memantulkan. Contohnya itu adalah limonit dan gambarnya adalah kayak gini. Ini dari pecahan even atau pecahan yang rata itu. Bentuknya kayak gini, kebayang ya. Kalau kita pecahin mineral bentuknya kayak gini itu even ya berarti. Selanjutnya ada ini uneven. Uneven itu bila pecahan tersebut menunjukkan permukaan bidang yang kasar. Contohnya itu ada magnetit, hematit, chalcopyrite, dan garnet. Nah ini. Jadi dia nggak rata ya guys, uneven itu. Terus selanjutnya ada Hackley. Bila pecahan tersebut menunjukkan permukaan yang kasar, ya anggap aja tandain ini kasar dan nggak teratur, runcing-runcing.
Jadi ini titik poin perbedaan Hackley dan Uneven ketika kita tahu suatu mineral tadi Hackley atau Uneven itu ketika tahu ada runcing-runcingnya atau enggak. Jadi ketika suatu mineral tadi itu ada kayak runcing-runcingnya, ini ada runcing-runcingnya. Ini juga ada runcing-runcingnya. Jadi itu adalah pecahan Hackley. Kalau misalnya nggak ada ini, kayak gini nih, ini nggak ada nih kan. Dia cenderung kayak halus membunda rondes, tapi dia pecahnya tuh nggak rata kayak gini. Ya udah kita kasih nama itu sebagai pecahan Uneven. Gitu ya. Selanjutnya ada bentuk. Nanti kita bahas juga struktur di sini. Adalah bentuk kristal sendiri. Dia punya bentuk-bentuk yang teratur yang dikendalikan sama sistem kristalnya. Ada pula yang tidak gitu. Nah, mineral yang berbentuk kristal disebut sebagai mineral-mineral kristalin. Ini ada warna hitam deh. Dan mineral kristalin sering mempunyai bentuk yang khas yang disebut sebagai amorf. Nah, mineral kristalin sering punya bentuk bangunan yang khas, misalnya kayak cube, galena perit, ada pematic, ada pyroxene dan amphibold, ada dodecahedron. Ini D-nya kelewatan ya. Dodecahedron. Ini aku tulis di sini aja deh. Dodecahedron. Garnet contohnya. Dan ada mineral-mineral amorph. Contoh itu ada chert dan flint. Nah, kristal dengan bentuk panjang dijumpai karena pertumbuhan kristal sering mengalami gangguan. Nah, kebiasaan mengkristal suatu mineral disesuaikan dengan kondisi sekelilingnya, dia dengan lingkungannya kayak gimana yang mengakibatkan gimana sih mineral bentuk-bentuk kristal tadi itu kebentuk dengan khasnya masing-masing gitu, baik yang terbentuk atau berdiri sendiri maupun dalam bentuk yang kelompok atau grouping. Nah, kelompok-kelompok tersebut itu punya agregasi mineral tertentu yang dapat membedakan dari struktur-strukturnya. Nah, jadi bentuk yang agregat ini yang punya strukturnya sendiri gitu. Dimana strukturnya adalah kayak gini gambarnya. Jadi dia ada bentukan kelompok-kelompok kayak misalnya yang ini ada Mikakeus, dia bentuknya lembaran-lembaran gitu ya. Terus ada yang terfoliate kayak gini, ada yang foliate juga, foliate tuh kayak gini. Ada yang blade, ada tabular, blocky, laciculaire, columnar. Columnar ini bentuknya columnar yang hexagonal sama ada yang cube ya. Ada fibrous massive, fibrous, ada massive. Nah, ini yang bentuknya butir yang granula-granula kayak ada granular, granular masif, isolitik, hoolitic, plumose, dendritic, divergent, dan stellated. Nah, ini apanya? Sangat banyak sekali sih. Jadi ini untuk efisiensi waktu barangkali teman-teman bisa pause aja baca sendiri karena ini tinggal dibaca, oke? Oke, aku skip aja nih. Teman-teman bisa pause aja ya untuk ngebaca ini. Tapi ini apa sih jarang keluar juga karena emang pure banget kan hafalan. Dan entah aku yang lupa atau memang ada soal tipe dari sini nanti aku cari ya. Gitu. Berikutnya ada sifat dalam atau tenacity. Jadi sifat dalam adalah sifat mineral apabila kita berusaha untuk membuat suatu perubahan dari mineral-mineral itu. Perubahannya apa aja guys? Jadi yang pertama itu ada rapuh, brittle, dia mudah hancur tapi bisa dipotong-potong juga. Ada juga yang malleable, mudah ditempa. Ini BTW yang rapuh tadi contohnya itu ada kuarsa, orthoklas, kalsit, sama pirit ya. Terus ada mudah ditempa, malleable yang dapat ditempa menjadi lapisan-lapisan tipis kayak emas sama tembaga. Ada sektil. Duh, tipe banget dah ini. Ini sektile ya tulisannya. Sektil, dapat diiris dengan pisau. Hasil irisannya tuh rapuh. Contohnya ada gipsum. Ada fleksibel, mineral berupa lapisan tipis dapat dibengkokkan tanpa patah dan sesudah bengkok tidak dapat kembali lagi. Dan ini nama lainnya adalah plastis. Nama lain dari fleksibel ya. Contohnya tuh ada tok sama selenit. Terus ada blastik. Kalau mineral itu tuh berupa lapisan tipis dapat dibengkokkan tanpa menjadi patah dan dia dapat kembali. Ini bedanya. Yang ini dapat kembali, yang ini tuh nggak dapat kembali. Nama lain dari blastik itu adalah elastis. Jadi itu nama lain dari blastik adalah elastis. Nama lain dari fleksibel adalah plastis.
Jadi cukup bedain ya, teman-teman. Ini dihafal aja sih. Sebenarnya ada satu lagi, jadi aku lupa tulis. Yang keenam itu ada namanya tuh ductile. Ductile itu dapat dipintal. Nah, mineral-mineral dapat dipintal itu ductile. Nah, terus ada lagi yang berikutnya ada berat jenis atau specific gravity. Itu perbandingan antara berat mineral sama volume mineralnya. Cara yang biasa dipakai untuk menentukan berat jenis itu dengan cara ditimbang dengan air gitu. Kayak cara ini pernah praktikum lah ya teman-teman di fisika SMA, cara nentuin berat jenis itu. Dari kita tahu dulu berapa volume batuannya, massa batuan ya, massa batuannya. Terus kita masukin air dengan batas tertinggi di dalam suatu gelas gitu ya. Ini ada gelas gitu. Ini kita ada mineralnya gitu, kita ketahui dulu masanya berapa. Terus nanti ini kita isi berapa apa namanya? Berapa volume airnya, terus kita masukin batu ini ke dalam gelas tadi, terus kita cek tuh berapa kenaikan airnya. Nah, kenaikan airnya tadi dianggap sebagai volume dari si batu gitu. Jadi kita dapat nilai densitasnya rho sama dengan m per v. Masanya udah dapat, volumenya udah dapatlah densitas batuannya atau berat jenisnya. Nah, kayak gitu ya. Terus ada kelistrikan, elektrisme, dan itu adalah sifat dia apakah konduktor atau semikonduktor atau dia non-konduktor. Kalau dia konduktor, dia mineral tadi bisa menghantarkan listrik. Yang ini, kalau dia semikonduktor, dia bisa semi ya, sebagian itu bisa, kadang dia enggak. Kalau non-konduktor, dia tidak bisa sama sekali menghantarkan listrik. Berikutnya ada daya lebur mineral, yaitu meleburnya mineral apabila dipanaskan dan apa ya? Ya, khususnya dia terkena sama ini efek termal. Jadi mineral tadi itu bakal jadi apa ya? Melebur jadi suatu eh kayak apa bilangnya ya? Apa ya? Fluida volatil lagi atau enggak gitu. Oke, selanjutnya ada kemagnetan atau magnetism. Jadi ini adalah sifat mineral terhadap gaya magnet ya, teman-teman. Bisa dikatakan kalau dia itu mudah tertarik gaya magnet, itu dia dikatakan sebagai mineral-mineral ferromagnetik. Contohnya ada pyrrhotite. Terus ada mineral-mineral yang menolak magnet, itu contohnya dia magnetik, sama yang dia tuh bisa tertarik magnet tapi dia tidak kuat, namanya itu paramagnetik. Nah, untuk bisa ngeliat apakah mineral tadi punya sifat magnetik atau enggak, itu tuh kita gantungkan pada sebuah tali ya. Jadi mineral tadi itu ini mineral, terus kita gantungkan dengan sebuah tali gitu ya. Terus kita deketin sama magnet gitu. Kalau misalnya mineralnya tadi bergerak, ada garis sudutnya misalnya, dan ternyata dia membentuk sudut gitu, berarti mineral tadi bersifat magnet. Nah, tahu apa enggak dari mana dia bersifat ferro atau paramagnetiknya? Cukup dengan memberikan apa ya, perbedaan magnet gitu. Jadi kalau misalnya dia langsung tertarik kuat berarti dia ferro. Kalau misalnya dia lemah dengan magnet yang sama gitu ya. Hmm, dia sudut yang bentuknya tuh kecil gitu, cuma tertarik sebagian, berarti dia paramagnetik. Jadi ini ya pakai sudut ya. Jadi ini sudutnya kayak gini nanti. Ini ada busurnya di sini, ada pakai benangnya gitu di berapa derajatnya bisa tahu dari sini gambarnya. Cukup jelas lah ya. Nah, ini contoh-contohnya mineral tadi ada magnetit, titanomagnetik, dan pyrrhotit. Itu contoh-contoh dari golongan-golongan ferromagnet. Ferromagnet mineral. Ini golongan dari ferromagnetik ya. Contoh lainnya itu ada yang dari paramagnetik, contohnya itu ada dari pirit, hematit, olivin, sama mika. Nah, ini ternyata dia bersifat magnet lemah. Yang nggak punya magnet sama sekali banyak. Contohnya itu ada kuarsa, gypsum, dan intan. Umumnya mineral-mineral hasil kristalisasi evaporit itu tidak bersifat magnet. Jadi dia magnetik. Umumnya kebanyakan. Nah, ini contohnya ya, magnetit dia most common magnetit, terus yang pirit tadi ya sometimes magnet, kadang enggak. Oke, kita sampai ke contoh soal. Jadi untuk materi tadi ada beberapa contoh soal dan ini soalnya emang mainstream banget jumpa, tiap tahun pasti ada gitu. Tapi pernah sih nggak ada ya soal ini di provinsi tahun berapa ya kalau nggak salah? 2000 kalau nggak
soal koreksi ya 2018 ya entah 2017 itu kayaknya 2018 nih. Itu tuh nggak ada soal tentang mineral, yang ada tuh tentang SDA geologi ya, tentang hidrotermal ya kalau nggak salah topiknya. Oke, contoh ke soal nomor 1 OSN tingkat kabupaten 2017. Sifat mineral suatu mineral yang dapat dipotong. Tandai ya ini dapat dipotong dengan pisau menjadi berkeping-keping tipis disebut. Udah jelas ya ini hafalan jadi tapi nggak apa-apa kita cek dulu satu-satu ya. Sektil dapat dipotong. Brittle itu merapuh. Jadi ketika kita potong pakai pisau, dia itu hancur gitu. Hancurnya kebayang nggak sih kalau teman-teman itu motong apa ya? Motong apa ya? Tahu deh. Eh, tahu yang rapuh. Ah, ya itu kayak gitu. Jadi kan kita kalau kita potong, jadi malah hancur gitu. Nah, kalau sektil itu kita potong mineralnya, tapi dia tuh nggak hancur. Jadi hanya keping-kepingan aja, kayak motong 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 apa ya? Motong bawang. Kita potong ya udah ya tipis-tipis gitu. Nah, ini malleable dapat dipintal. Elastik. Nah, ini yang tadi tuh ya. Elastik tadi dia itu elastis, jadi dia dapat kembali. Kalau fleksibel itu nggak dapat kembali. Ini dapat kembali, ini nggak dapat kembali. Fleksibel, elastik. Kalau koreksi ya, entah aku lupa mungkin. Nah, tolong koreksi yang ini aku kan mana tahu lupa atau salah ya. Elastik itu ya dapat kembali, yang fleksibel itu nggak dapat kembali. Nah itu. Ya, oke, soal kedua. Berikut ini adalah urutan kekerasan mineral. Jawabannya A ya. So. Nah ini, berikut ini ada urutan kekerasan mineral dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Mana urutan yang paling tepat? Kalau aku cara jawab soal ini, cek dulu 3 pertama sama 3 paling terakhir. Kalau dia benar, itu jawabannya. Kalau salah, cari lagi yang lain. Contoh yang pertama, 3 pertama, talk gypsum kalsit. Jadi TGK. Talk gypsum kalsit, benar. Yang ini. Ini talk gypsum fluorid, salah ya. Salah, ini di ban. Jawabannya kita ban. Terus ada talk gypsum kalsit juga, talk gypsum kalsit juga, talk gypsum fluorid, salah. Ini kita ban juga, kita pakai metode eliminasi kadang. Jadi kita cara jawab soal itu cari dulu jawaban yang salah. Jadi cari yang eliminasi dulu. Kita tuh harus punya alasan kuat di untuk tahu oh itu jawaban itu salah, alasannya apa gitu. Nah, ini benar ternyata talgium kalsit. Tek 3 terakhir adalah topas corundum intan. Topas corundum intan benar yang A. Corundum topas intan. Nah, ini salah. Maka yang C kita eliminasi lagi. Nah, tersisa 2A sama D. Cek lagi yang di sini topas corundum intan, benar lagi. Nah, terakhir cek nomor 7. Nomor 7 sudah pasti kuarsa. Oh, ternyata benar lagi kuarsa. Ini kuarsa juga. Nah, maka cek 3 yang urutan kedua adalah fluorid, apatit, feldspar atau orthoklas. Nah, jawabannya adalah A. Fluorid, apatit, feldspar. Nah, ini. Yang ini salah ya, feldspar, fluorid, apatit. Jadi fluoridnya nomor 5 ini. Harusnya nomor 4. Oke, mungkin cukup sekian penjelasanku di materi kita kali ini. Apabila ada kesalahan dalam penjelasan, aku mohon maaf. Aku tutup wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada materi video selanjutnya.